Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah kesehatan mental, yaitu trauma dan duka. Pertama-tama, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Destri Anggraini, dan yang kedua ada saya sendiri, Riana Rosmawati. Apa sih yang kalian ketahui tentang trauma dan duka? Apakah trauma dan duka ini hal yang sama dan saling berkaitan? Jadi, trauma dan duka ini seringkali saling berkaitan karena mereka tuh sama-sama menggambarkan perasaan yang kuat yang dirasakan setelah kehilangan orang yang dicintai dalam kesedihan atau peristiwa yang menyakitkan dalam trauma. Kedua hal ini bisa sangat berdampak nih pada kesehatan mental seseorang. Namun keduanya tidaklah sama ya teman-teman. Nah, sebelum memasuki materi lebih jauh, mari kita lihat terlebih dahulu video ilustrasi mengenai trauma dan duka. Children who experience physical, cognitive, or emotional neglect, say because their mother was sick and their father was busy, often face anxiety. As a result, their body produces stress hormones. If this happens a lot, these hormones become toxic for their developing brain, which then later can repress emotional and cognitive well-being for life. Dalam video yang sudah kita lihat tadi, dapat disimpulkan bahwa jika seorang anak yang mengalami pengabaian dikarenakan ibunya sakit atau ayahnya sibuk bekerja, sang anak tuh bisa merasa dirinya tuh kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka. Dari hal inilah, sang anak akan merasakan depresi dan merasa sendirian, dan bahkan anak tuh bisa mengalami trauma yang berkepanjangan. Selanjutnya ada definisi trauma. Nah, jadi trauma ini merupakan keadaan di mana seseorang mengalami gangguan baik secara fisik maupun psikologis akibat kejadian atau pengalaman yang cukup mengerikan dan membuat mereka itu tidak berdaya. Sedangkan menurut APA, trauma merupakan reaksi emosional terhadap peristiwa mengerikan seperti kecelakaan, pemerkosaan, bencana alam, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada perspektif mengenai trauma. Nah, menurut perspektif medis, menganggap bahwa trauma ini merupakan penyakit yang berawal dari individu yang meliputi kondisi secara fisik, psikis, intelektual, dan perilaku. Selanjutnya ada tahapan-tahapan trauma. Tahapan trauma ini dibagi menjadi 5 dan mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada denial atau penolakan. Tahap pertama dari trauma adalah penolakan. Penolakan ini menjadi tahap pertama dari trauma karena penolakan bertindak sebagai mekanisme pertahanan yang memungkinkan untuk mengurangi dampak awal dari apa yang dialami dan memberi lebih banyak waktu untuk menerima apa yang telah terjadi. Meskipun penolakan adalah tindakan perlindungan, tahap ini tidak akan bertahan selamanya karena kita harus menghadapi kenyataan dari peristiwa traumatis tersebut. Selanjutnya yang kedua ada anger atau kemarahan. Setelah melewati tahap pertama trauma, realitas dari pengalaman mengerikan bisa mulai terasa. Hal ini mengarah ke tahap kedua trauma yaitu kemarahan. Saat mengalami emosi dan mengenang terkait trauma, kemarahan bisa menjadi respon alami. Kemungkinan marah karena kehilangan seseorang atau kemampuan sebelumnya, atau mungkin marah karena ketidakadilan yang sedang dialami. Adapun alasan dibalik kemarahan, hal ini merupakan respon umum terhadap trauma. Tahap kemarahan juga merupakan mekanisme penanggulan karena memungkinkan untuk mengatasi perasaan sedih, duka, kesakitan, dan membantu menutupi dampak penuhnya. Yang ketiga ada tawar-menawar. Tahap ketiga dari trauma adalah tawar-menawar. Perasaan ini bisa sangat kuat dan membebani, memungkinkan kita melihat skala sebenarnya dari apa yang telah hilang atau yang telah terjadi. Jika hal ini terjadi, respon yang wajar adalah keinginan untuk mendapatkan kembali kendali atas situasi melalui tawar-menawar. Jika kita ingin segala sesuatunya berbeda, maka kita akan berdoa agar trauma itu hilang atau bahkan kita bisa tersesat dalam skenario bagaimana jika. Kita bisa saja tersesat dalam tahap tawar-menawar ini sebagai cara untuk menunda kenyataan atas apa yang telah terjadi.
Banyak orang, terutama mereka yang melatar belakangi agama, sangat bergantung pada agama dan kekuatan dewa untuk memperbaiki trauma mereka. Selanjutnya ada tahap keempat, yaitu depression atau depresi. Tahap ini muncul hampir di akhir proses trauma, setelah kita melewati tahap-tahap penanggulangan sebelumnya, yaitu penolakan, kemarahan, dan tawar-menawar. Ketika perisai dari emosi-emosi yang mengganggu lainnya telah berlalu, beban berat dari apa yang telah hilang dan rasa sakit yang dialami dapat mengakibatkan perasaan depresi. Depresi dapat muncul berbagai gejala, antara lain perasaan sedih, putus asa, hampa, kecemasan, dan lain-lainnya. Yang kelima ada acceptance atau penerimaan. Tahap terakhir dari trauma adalah langkah positif menuju penyembuhan atau penerimaan. Tiba di tahap kelima trauma, berarti telah mencapai suatu titik di mana reaksi trauma ini telah berproses dan mengakui apa yang telah terjadi dan berada dalam posisi yang lebih baik untuk menghadapi emosi dan konsekuensi dari peristiwa traumatis tersebut. Penerimaan sepertinya bisa berarti memaafkan orang yang telah menyakiti atau menerima apa yang telah terjadi. Penerimaan atas trauma yang kita alami dapat menimbulkan momen-momen kesedihan, duka, dan kemarahan. Namun dengan mencapainya titik ini, emosi tersebut kemungkinan besar akan lebih terkendali dan mendapatkan pada posisi yang lebih baik untuk menghadapinya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi trauma. Yang pertama ada faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam diri seseorang yang berhubungan dengan kondisi psikologis karena adanya gangguan atau kekacauan fungsi mental. Hal ini dapat disebabkan oleh kegagalan reaksi mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan. Biasanya terjadi ketika membandingkan diri dengan orang lain, merasa dirinya lebih rendah dari orang lain, pernah mengalami sakit yang mematikan, kecelakaan parah, dan lain-lainnya. Yang kedua, faktor eksternal trauma. Faktor ini berasal dari luar diri seseorang seperti keluarga atau lingkungan sekitar. Hal yang biasanya terjadi seperti menjadi korban kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, korban bullying, mengalami penganiayaan, kehilangan orang tua, atau korban perceraian orang tua, kemiskinan, tingkat ekonomi rendah, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada definisi duka. Apa sih duka itu? Dalam ilmu psikologi, duka diartikan sebagai reaksi emosional dan fisik yang kuat terhadap peristiwa kehilangan yang dialami oleh individu atas kematian orang yang dicintai atau yang lainnya. Hal ini ditandai dengan perasaan sedih dan duka yang mendalam, dan seringkali dengan kerinduan yang kuat untuk bersama orang tersebut lagi. Selanjutnya, ada perspektif mengenai duka. Dalam ilmu psikologi, pengalaman kehilangan orang yang dicintai dijelaskan melalui konsep grief, reaksi duka, atau bereavement, kedukaan. Nah, selanjutnya ada 5 tahapan duka. Yang pertama, penolakan. Penolakan merupakan fase awal kita untuk bertahan ketika dihadapkan oleh kehilangan. Kita mulai menolak kabar yang kita dengar, hingga di titik kita merasa tidak ingin berpikir apa-apa. Secara umum, pada fase ini kita menjadi bertanya-tanya, bagaimana hidup kita kelak akan berjalan jika situasi berbeda terjadi? Pada fase ini, kita tidak lagi hidup di realita yang sesungguhnya, melainkan pada realita yang kita harapkan. Menariknya, fase ini membantu kita untuk bertahan melawan rasa sedih dan kehilangan. Yang kedua, marah. Ketika kita sudah mulai hidup dari realita yang sesungguhnya, kita mungkin akan mulai merasakan marah. Pada fase kemarahan, kita akan bertanya-tanya, kenapa saya? Hidup ini tidak adil. Kemudian kita mulai menyalahkan orang sekitar sebagai penyebab kita kehilangan. Atau bahkan, kita melampiaskan marah kita ke keluarga atau teman terdekat. Karena kita percaya bahwa kejadian tersebut tidak mungkin terjadi pada kita. Fase ini sangatlah normal, bahkan sangat penting karena memudahkan kita menyalurkan emosi dan semakin cepat menerima keadaan. Yang ketiga, tawar-menawar. Fase tawar-menawar yaitu ketika kita percaya pada harapan palsu, berusaha melakukan negosiasi agar hal yang buruk tersebut benar-benar tidak terjadi.
Kita dengan sangat putus asa berharap agar semua kembali normal meskipun harus melakukan perubahan besar dalam hidup. Pada fase ini, pikiran-pikiran kita akan dipenuhi oleh berbagai alternatif. Bagaimana jika terhadap situasi yang terjadi saat ini? Yang keempat, depresi. Pada fase depresi, seseorang tidak hanya merasa sedih, tapi juga merasa buntu, tidak mau beraktivitas, serta tidak berdaya dalam hidup. Ia merasa bahwa tidak ada gunanya ia melanjutkan hidup yang tidak lagi sama setelah kehilangan. Pemikiran untuk bunuh diri perlu diwaspadai pada fase ini, karena tidak sedikit pikiran mereka akan dipenuhi oleh keinginan menyelesaikan hidup dengan jalan pintas. Yang kelima, penerimaan. Fase paling terakhir adalah fase penerimaan, di mana seseorang akan mulai menyadari realita baru dan bersiap untuk melanjutkan hidup. Pada fase ini, penerimaan yang dimaksud bukanlah tentang "iya benar istriku meninggal" atau sebagainya, tapi lebih ke meyakini bahwa ia akan baik-baik saja dengan kenyataan ini. Seseorang yang sudah menerima bisa jadi akan tetap teringat dan bersedih kembali. Namun ia yakin bahwa di balik hari buruk pasti ada hari bahagia, sehingga tidak ada kesedihan yang berlarut. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi duka. Terdapat 2 faktor. Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Hal ini terjadi karena rasa kehilangan yang sangat besar, belum dapat menerima kehilangan dengan ikhlas, terlalu berlarut dalam kesedihan, dan keterpurukan tanpa ada rasanya ingin bangkit. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitar, seperti dukungan mental, fisik, dan material, baik dari keluarga, kerabat, atau teman terdekat, yang sangat mempengaruhi seseorang dalam berduka sehingga mereka tidak merasa sendiri. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.